Dagusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Cara mendapatkan obat yang baik dan benar yaitu diperoleh dari outlet berizin, seperti apotek, toko obat berizin, klinik, rumah sakit, serta puskesmas. Hal-hal yang harus diperhatikan saat hendak membeli obat, yang pertama yaitu perhatikan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, lihat kemasan obatnya. Dan yang ketiga, lihat nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Selanjutnya, cara menggunakan obat yang baik dan benar. Kita harus selalu membaca dan memahami informasi pada kemasan atau brosur obat. Informasi yang pertama yaitu mengenai komposisi. Komposisi merupakan zat yang terkandung dalam obat, baik itu zat aktif maupun zat tambahan yang tercantum di dalam kemasan obat. Yang kedua, ada indikasi, merupakan suatu kondisi di mana obat tersebut diperlukan sesuai dengan gejala yang dialami, contohnya demam, pusing, atau batuk. Lebih dikenal dengan istilah khasiat atau kegunaan. Yang ketiga, dosis dan cara pakai. Dosis adalah takaran yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi. Contohnya yaitu 10 mg per kilogram berat badan untuk dosis paracetamol. Selanjutnya ada cara pakai, meliputi aturan pakai, contohnya yaitu diminum sehari 3 kali 1 tablet. Lalu ada waktu minum obat, contohnya yaitu diminum pagi hari, dan cara penggunaan obat, contohnya yaitu dikunyah. Selanjutnya ada efek samping, merupakan kondisi yang muncul di luar efek pengobatan yang diharapkan, contohnya yaitu mual atau muntah. Lalu ada kontraindikasi, merupakan suatu kondisi di mana penggunaan obat tertentu tidak dianjurkan atau dilarang karena dapat membahayakan pasien. Contohnya seperti penderita dengan gangguan fungsi hati tidak boleh meminum paracetamol. Kemudian terdapat informasi tanggal kadaluarsa atau expired date yang merupakan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk masih aman untuk dikonsumsi. Lalu terkadang ada informasi mengenai Beyond Use Date atau BUD yang merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka. Kemasan primer sendiri merupakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat seperti botol, blister, dan lain-lain. Beyond Use Date tidak sama dengan expired date. Selanjutnya, cara menyimpan obat yang baik dan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Lalu simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Selalu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat, dan kunci lemari penyimpanan obat. Informasi tambahan lainnya, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu panjang karena suhu mobil tidak stabil. Lalu obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin agar tidak membeku, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan. Yang selanjutnya, sediaan suppositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Lalu sediaan aerosol atau spray yang disemprot harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi karena dapat meledak. Nah, bila masih ragu atau tidak mengerti, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan terdekat mengenai informasi obat. Yang terakhir yaitu cara membuang obat yang baik dan benar. Obat yang harus dibuang merupakan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Ciri-ciri dari obat rusak yaitu terjadi perubahan warna, bau, atau rasa. Lalu bentuknya menjadi pecah, retak, berlubang, dan bubuk. Untuk kapsul atau puyer ataupun tablet menjadi lembab, lembek, basah, dan juga lengket. Untuk sediaan cairan, salep, krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Lalu timbul noda, bintik-bintik, serta gas. Wadah atau kemasan rusak, dan etiket tidak terbaca atau sobek. Cara membuangnya, yang pertama hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, hancurkan terlebih dahulu, lalu campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya dan masukkan ke dalam plastik lalu buang ke tempat sampah. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset, dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Intinya, obat harus dimusnahkan terlebih dahulu dan tidak tersisa sama sekali, agar terhindar dari penyalahgunaan.